Hari ini kita mau cerita-cerita mengenai poin-poin penting yang harus kalian ketahui sebelum kalian memutuskan untuk menikah dengan pasangan kalian. Pas udah punya pasangan dulu dong. Iya, yang penting kalian punya pasangan. Jadi yang belum punya pasangan, step pertamanya silahkan cari pasangan dulu ya. Nanti baru balik ke video ini. Oke, langsung aja kita mulai ke inti videonya. Oke, jadi menurut kita ini poin-poin yang harus kalian perhatikan sebelum kalian memutuskan untuk menikah. Betul. Nah, poinnya itu yang pertama tentang komitmen. Jadi gimana, Nat, komitmen tuh? Kayaknya ini obvious banget gak sih? Komitmen tuh berarti ya udah kalau sudah mau nikah sama tuh cewek, cowok gitu saya, udah komitmen aja, jangan jajan-jajan lagi gitu. Jangan belok-belok gitu lah ya. Jangan badal-badal lagi gitu ceritanya. Iya. Nah, jadi kalian harus yakin tuh, kalian yakin sama diri sendiri, kalian bisa kayak kalian tuh klik sama satu orang dalam jangka waktu yang sangat lama gitu. Ya nikah kan pengennya sekali doang kan ya? Iya. Emang kamu mau nikah 2 kali? Enggak sih, tadi jatah cowok 4 ya. Oke, lanjut. Nah, yang poin kedua tuh, betul di sini ada contekan, jadi kita sambil nyontek ya. Kita sambil baca aja ya. Nah, yang poin kedua tuh tentang kekurangan pasangan. Gimana tuh, Nat? Oke, ini kita ya jawab ke aku ya. Menurut Ayah gimana kekurangan pasangan? Nah, kalau kekurangan pasangan menurutku itu kita harus bisa menerima kekurangan dari pasangan kita. Masa sih? Judulnya kekurangan pasangan. Menerima. Sebel aku. Oke, lanjutkan. Nah, tapi kan tiap orang tuh pasti ada batasnya kan. Ada batas kekurangan dari pasangannya. Misal nih, si A dia nggak bisa masak. Oke, nggak apa-apa, aku terima, bisa GoFood gitu. Nah, kan semua pasti ada batasannya sih ya. Kayak apa sih threshold paling rendahnya? Selama itu masih masuk, harusnya itu masih oke. Gitu menurutku. Kayak termasuk masa lalu pasangan gak sih? Masa lalu termasuk. Misalnya pasangannya dulu amit-amit apa? Ya, pernah belok-belok gitu lah ya. Iya, misalnya gitu. Masa lalu mungkin pernah kayak mana gitu. Jadi dari kitanya bisa nggak kita menerima pasangan? Kita bisa nggak menerima masa lalu pasangan kita gitu ya? Nah, selanjutnya ini yang kita catat itu manajemen emosi. Maksudnya kayak mana tuh? Nah, jadi manajemen emosi itu kalian harus tahu nanti pasangan kalian ketika emosi itu gimana memanagenya. I'm trying not to laugh. Nah, jadi maksudnya itu misal nih kayak si A marah. Nah, dia kalau marah tuh ngapain sih? Bisa aja kalau dia marah dia istighfar, dia Subhanallah. ambil air wudhu biar tenang. Itu bagus. Ada yang jelek, misal kalau dia marah dia banting HP. Oh, mahal ya. Itu masih mending. Yang lebih parah adalah ketika dia marah dia main fisik. Pokoknya jangan sampai kalian menyesal setelah nikah. Jadi misal setelah nikah kalian baru tahu, oh ternyata pasanganku kalau emosi sukanya gini nih gitu. Nanti kalau misalnya apalagi kalau udah main fisik ya itu tuh malah itu kayak udah nggak bisa deh. Iya tuh parah lah itu udah apa sih KDRT ya namanya ya. Kalau dari zaman pacaran aja, maksudnya dari awal kenal aja udah kelihatan dia kasar gitu orangnya. Iya kak, iya nak. Udahlah tuh, anakku bahkan mendukung jadi kayak nggak usah. Nah, selanjutnya adalah yang poin keempat itu tentang jalan karir. Jalan karir, Nat. Oke, berarti gimana, Nat, jalan karir menurut? Kalau menurutku ya, jalan karir tuh biasanya ini lebih ke istri ya. Dua-duanya dong. Iya biasanya kalau dari sisi istri tuh, kalau dari sisi aku nih, apakah aku ini maunya berkarir atau aku oke seandainya suami mau aku di rumah aja gitu, jadi ibu rumah tangga gitu betul. Kan maksudnya apakah aku rela menjadi ibu rumah tangga. Nah, kalau dari suami kan pasti ada beberapa suami itu yang ingin istrinya tuh jadi ibu rumah tangga aja. Soalnya paling concern biasanya tuh tentang anak ya. Betul ya, soalnya kan kalau udah punya anak pasti sebagai seorang orang tua, apaan sih sebagai orang tua Seorang. Kan 2 orang tua itu, gak seorang. Sebagai orang tua tuh pasti ingin anaknya tuh diurus sama emaknya, sama ibunya sendiri gitu. Tapi tuh harus diomongin. Bisa aja kan misal iya nak misal yang suaminya tuh pingin istrinya di rumah aja, tapi istrinya tuh karirnya udah bagus dan dia ingin fokus ke karir gitu, nggak match ya. Nah itu harus diomongin. Terus dari istri juga biasanya nih ya, aku ya Sandra ya, kita ya sebagai cewek, kita juga pengen tahu suami kita tuh karirnya kayak mana. Jadi biasanya sih terbuka ya dari awal. Oke, gue kerjanya tuh jadi misalnya si A jadi apa gitu, mungkin jenjang karirnya kelihatan. Seandainya suami juga pengen jadi entrepreneur juga kan,
dibuka juga di depan gitu. Bisa aja suami tuh emang udah punya impian pengen jadi entrepreneur, istri tahunya ketika dia kerja di perusahaan di mana gajinya stabil gitu kan, itu juga kayak harus terbuka di awal. Betul. Gitu. Itu sih jalan karir menurut kita ya. Itu pokoknya harus diomongin dulu. Menurut kalian kayak mana? Boleh komen di bawah ya. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Nah, poin ini kelima. paling penting. Poin kelima adalah tentang kondisi finansial. Betul. Sensitif kali ya ini, tapi sensitif tapi jelas. Atau menurutku sendiri. Kalau bapak aja gak usah nanya. Nah jadi menurutku mungkin di sini ya kalau kondisi finansial itu ya obvious banget lah ya. Nah coba yang poinku itu adalah tentang literasi finansial atau misalnya melek finansial. Nah melek di sini aku lebih concernnya ke manajemen. Gimana caranya gimana caranya pasangan kita memanajemen finansialnya. Misal pasangan kalian udah gajian nih, terus tahu di 10 hari pertama udah habis. Berarti kan manajemen finansialnya rada buruk ya gitu. Oke. Lebih ke situnya. Atau kalau misalnya pasangan kalian tahu tentang bisnis, tentang investasi, itu lebih bagus. Kalau dari aku sih finansial mungkin lebih terbuka, misalnya semisal si pasangan kita tuh dia tuh ada utang gitu misalnya di bank. Itu harus terbuka juga deh. Betul. Atau dia ada tanggungan, misalnya masih harus bertanggung jawab mengenai finansial keluarga. Ini juga kayak masuk sama poin kita yang selanjutnya nggak sih? Enggak deh, bukan poin selanjutnya. Finansial juga ada nih, misal nih kita harus tahu pasangan kita income-nya berapa. Oh iya tuh. Jadi misal, let's say income pasangan kita plus income kita sendiri, kalau digabung kayak masih belum cukup lah untuk hidup gitu. Nah itu mending harus dibuka di awal biar nanti ketika udah nikah nggak keteteran kalian. Betul. Tuh. Dan apakah istri bisa menerima keadaan finansial pasangan? Ya. Gitu. Misalnya pasangan gaji cuma segitu, misalnya gaji segini, tapi harus dibagi lagi ke keluarga, ke adik, misalnya dia punya tanggungan, ya nggak sih? Ya, itu kayak harus dikasih tahu di depan. Jangan sampai nanti istri merasa, kok suami tidak memberikan aku jajan, dia malah ngasih ke adik-adiknya, seperti itu. Tuh. Iya, nak. Setuju Sandra. Oke, lanjut. Nah, ke poin selanjutnya, poin 6 adalah tentang tempat tinggal. Ini obvious gak sih? Ya sangat obvious sih. Habis nikah mau kemana kita nih? Ya intinya cuma gitu. Awak dibawa kemana nih habis nikah nih? Biasanya yang seorang yang istri kan yang kan biasanya yang dibawa ya. Ini bakal tinggal di mana kita nih? Itu cuma satu pertanyaan sih. Nah itu harus kalian omongin lah. Iya, misalnya mau tinggal mau ngontrak dulu, atau udah punya rumah dulu, atau sementara sama mertua dulu gitu kan? Iya. Karena bisa aja nggak sih ada emang orang yang dia harus tinggal sama emaknya. Ada. Karena emaknya nggak ada yang jaga gitu misalnya kan. Pasangan kita harus stay sama orang tuanya. Apakah kita bisa menerima itu? Nah iya, jadi itu harus diomongin. Nah itu mengenai tempat tinggal. Poin selanjutnya itu adalah mengenai kondisi keluarga. Ini kayak masuk yang tadi ke tanggungan yang finansial tadi. Iya, ada masuk ke tanggungan juga. Misalnya si pasangan harus menanggung keluarga gitu. Oh misalnya si keluarga kita tuh bisa aja nggak sesuai ekspektasi pasangan nggak sih? Oh. Misal. Bisa. Ada beberapa kasus tuh kayak dia udah cocok nih sama calonnya ya. Iya. Tapi pas ketemu keluarganya kayak gitu loh kayak ya kok tidak cocok jadinya. Soalnya ada gitu. Kayak nikah nggak cuma nikahin pasangan doang nggak sih? Iya. You marry the whole family. Kalian jadi bagian dari keluarga pasangan kalian. The whole. Ya Sandra ya the whole. Right? Oke. Terus. Poin yang selanjutnya adalah tentang keturunan. Nah, juga obvious banget sih. Mau berapa anak? Iya, gitu ya. pertanyaan mau berapa anak, atau kalau misal mau ada kan kayak pasangan tuh yang mau, aku mau pokoknya keturunan kita ada ceweknya gitu. Bisa aja ntar. Jadi udah 5 nggak dapet cewek. Semua kan. Harus dapat cewek gitu. Sikat terus bos. Saya ada kan bisa aja melanjutkan marga keluarga gitu kan. Mungkin ada yang gitu kan. Ya bisa aja sih. Nah itu harus diomongin juga tuh. Nah terus apa gitu? Oh ini termasuk cara mendidik anak. Misalnya kalau punya anak tuh maunya anaknya dimanjain atau enggak. Iya itu ya. Maunya anaknya dikerasin, diajak hidup susah. Mungkin gini juga. Iya nak. Kayak pendidikan. Oh iya. Ada kan kayak misalnya orang tua yang pingin anaknya dimasukin ke sekolah agama, misal ke pesantren gitu kan. Tapi pasangannya kagak mau tuh. Nah benar, kan nggak match jadinya. Nah itu harus kalian omongin dulu.
Iya. Nah, itu mengenai keturunan. Selanjutnya ini terakhir ya. Nah ya, yang terakhir tuh tentang kesehatan pasangan. Misal ya ceritalah, maksudnya kayak kita tuh kekurangannya apa sih? Kekurangan dalam hal kesehatan ya. Iya. Kayak misal kita ada nggak penyakit bawaan? Nah itu harus Bahkan tahu. nggak cuma di kita doang nggak sih? Misalnya keluarga kita ada bawaan, misalnya diabetes. Biasanya gitu kan diabetes. Apa sih biasanya? Apa asam urat gitu-gitu nggak sih? Asam urat mah Bukan bawaan ya. Diabetes jantung itu kan bawaan kan? jantung, bukan bawaan. Semua orang bisa kena jantung. Apa ya, diabetes doang tau ya? Iya, diabetes sama yang lain-lain yang penyakit bawaan itulah. Asma gitu, penyakit kulit itu kan turunan Iya, gak sih? apa sih? Eksim gitu ya. Korengan. Ya gitu-gitulah pokoknya lah Nah maksudnya. itu harus kalian omongin sama pasangan kalian. Terus udah sih itu ya. Apalagi sih? Sebenarnya mungkin ini arahnya ke kesehatan tuh biar kita, keturunan kita kan gak sakit, biar gak terjadi apa-apa di keluarga gak sih? Iya. Misalnya ayahnya, misalnya suami kita gitu, tiba-tiba dia punya penyakit bawaan berbahaya yang Kan bisa tiba-tiba. Dikhawatirkan kan turun ke anak kan. Iya, Kalau selain penyakit itu bawaan. bukan karena turun doang, selain itu kayaknya kalau misalnya ayah tiba-tiba hilang, Iya bisa aja sih. bagaimana anak Bisa, dan istri gitu. Kalian harus tahu apa aja penyakit yang dialamin oleh pasangan kalian, maupun itu sedang dialamin ataupun bawaannya. Oke, Nah, itu oke. udah apa namanya? Ada 9 poin ya tadi ya? Ya, kurang lebih 9 poin. Ada 9 poin yang menurut kita penting kalian ketahui sebelum kalian memutuskan untuk menikah. Nah, kalau misalnya kalian ada poin-poin tambahan nih atau menurut kalian juga penting, kalian boleh share di kolom komentar ya. Nah, terima kasih sudah nonton video ini. Kalian boleh banget komen di bawah mau kita bahas apa lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys next week dong. Oh iya. Ayo bilang. See you guys next. Sampai jumpa di Oke, aku Fori Akbar. Aku Nay. Sampai jumpa di next video. Dadah.